Assalamualaikum guys, halo. Aku mau tanya deh sebelum kita memulai podcast kali ini. Kalian pada kenal aku nggak? Kayaknya sih kalian belum pada kenal aku ya. Tapi sebelumnya kalian pernah dengar pepatah ini kan? Tak kenal, maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu. Kenalin, aku Emma, host hari ini yang akan menemani kalian semua. Oh ya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Salam hangat untuk kita semua yang sekiranya dapat menjadi pelipur lara. Kalian itu kalau dengerin podcast itu biasanya pas waktu kapan sih? Ada nggak sih yang pas waktu dengerin podcast itu waktu mau tidur gitu, buat dijadiin pengantar tidur? Apalagi buat kalian para insomnia, sengaja dengerin podcast ini malam-malam biar bisa cepet tidur gitu. Kalian juga setuju gak sih kalau angin malam itu berhembusan menerpa kulit saat penjagaan malam itu? Berhembus di seluruh wajah hingga terkena bulu mata dan masuk ke bagian kornea mata yang kerap terpejam. Membayangkan sosokmu yang indah dalam hatiku. Kau tinggal begitu nyaman, sampai bayanganmu memudar di tengah gelap gulitanya ingatanku. Tepat di bawah terangnya bulan dengan aura sejuk sepanjang ku duduk di jendela, sendiri, tanpa ditemani seseorang sebagai subjek. Di sisiku hanya tersedia metafora rumit sebagai pelipur lara, dan hiperbola sebagai pelengkap bahwa aku masih baik-baik saja dalam senyumku. Masih terlihat tangguh dalam koyakan sepi di sini, bersuasana temaram. Sisa-sisa hujan berbau rindu yang menyengat, disertai rintik-rintik hujan yang tersisa. Dan mengalir ke selokan pipa menuju saluran air atap rumah, di mana teduh melingkup hati yang berangan. Seolah-olah itu aku, tetesan air hujan yang hanyut di mana aliran ia akan menuju. Aku ikuti saja, kemana harus kehidupan membawaku sebagai manusia yang ingin merdeka. Karena ini kehidupan. Aku mencoba menerima apa yang terjadi, serta tak selalu aku harus melawan arus. Kadang tersangkut, tenggelam, lalu muncul ke permukaan. Atau bahkan mengambang tak tentu arah titik. Tapi sudah sepatutnya aku berprinsip kepada diriku, agar aku ketika mengikuti arus, aku tak terlalu hanyut jauh dalam jeramnya kehidupan. Sesekali terdengar suara kendaraan lewat, dan suara tokek berbunyi. Nyaring bunyinya, sebagai bukti bahwa aku masih hidup sebagai makhluk sosial yang tak hilang dalam lingkungan. Meski tentang hati hanya Tuhan semata yang tahu. Syukurlah. Roman-romannya, teh hitam yang keseduh dari tadi berubah menjadi dingin dan mulai menaiki puncak kenikmatan kafein. Kisah dimulai pada malam ini, saat ku hendak meminum kopi yang dapat membuat jantungku berdebar lebih cepat. Terkadang, rasa dan karakter bagi kalangan penyair adalah sebuah pernyataan hiperbola. Tak nyata, tetapi memang terjadi apabila dirasakan lebih dalam ke lubuk hati. Seakan-akan air mata dari proses kerinduan kepadanya dan paduan kasih memang terlarut ke dalam seduhan teh hitam. Kepahitan seorang perindu adalah ketika ia harus meminum air matanya sendiri. Sialan, aku bukan seorang puitis cinta. Entahlah, kisah dimulai pada malam Ahad, atau malam Sabtu, atau bahkan malam Jumat. Aku pun tak tahu pasti. Yang pasti, cinta ini tak akan pernah silam. Bagiku, segala sesuatu akan berkembang menjadi lebih baik jika kita berpandang untuk berupaya memperbaiki dan
mengevaluasi apa yang perlu untuk dikembangkan secara lebih. Meski aku tahu bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Segalanya hanyalah bersifat fana dan berbagai macam variasi baik maupun buruk terhadap diri dan sekitar. Tetapi kewajiban kita adalah tentang bagaimana upaya semaksimal mungkin. Aku juga setuju jika seandainya Tuhan akan menilai hambanya lebih kepada prosesnya. Sebagaimana cinta, ia akan menjadi fana bagi mereka yang hatinya sering terluka. Terluka bukan dalam hal percintaan saja, tidak mendapatkan perhatian yang cukup, atau bisa disebut dengan kurangnya kasih sayang. Itu termasuk terluka loh. Maka dari itu, kebanyakan orang sering melampiaskannya ke dalam cinta karena terlalu sering mendapatkan luka. Maka dari itu, cinta akan menjadi fana bagi mereka yang miskin bahagia. Penderitaan karena salah dalam mengartikan cinta. Lebih ke balas jasa dalam kurun waktu sih ya menurut aku. Baru saja aku sadari bahwa tak ada sebuah pengorbanan. Karena ketika sudah merasa berkorban terhadap hal cinta, maka gugurlah keikhlasan yang sesungguhnya. Keikhlasan yang merupakan pencapaian tertinggi dalam mencintai. Kala itu, aku bertemu dirimu di tengah kegelapan hatiku yang begitu kosong. Tetapi, kamu begitu nyaman berada di sana, sehingga kamu tak menyadari bahwa kamu di tengah belantara gelap hatiku yang usang. Tak pernah kusangka, di dalamnya terdapat dirimu yang enggan pergi dari tempat seperti ini. Awalnya, terasa mencengkam. Jika mengingat sebelumnya, aku yang pernah singgah di lubuk hati seseorang yang pada akhirnya justru meninggalkan luka. Akibat terjadi di dalam gemerlap hatinya, sehingga kulihat betapa perih kurasa. Kali ini, setelah mencoba sedikit demi sedikit, aku mulai bangkit untuk pulih dari cinta. Cinta yang baik selalu berkembang dan seorang profesional adalah seseorang yang pernah merasakan jatuh terlebih dahulu sebelum mampu tegak sempurna. Dan kamu memberanikan diri menyapa aku, bahkan membangunkanku dari tidur panjangku yang tak akan pernah bisa ku mengerti tentang kenapa aku bisa di sini, di hatimu. Terlihat matamu yang berkilau terbuka melihat ke arahku. Dengan kebingungan dan tak berselang lama kamu tersenyum. Suatu hal yang tak pernah kuduga sebelumnya. Hati ini seketika bercahaya, bagaikan lampu-lampu yang indah menyusuri jalannya keluar menuju raga. Lebih berbunga-bunga rasanya. Sepertinya aku kasmaran dari cahaya cinta. Bagaikan kamu kunang-kunang dan aku hanyalah senja. Kamu memberikanku cahaya dan aku memberimu keindahan. Dalam gelap kita berbagi dan dalam gelap juga kita abadi. Hari demi hari yang telah kita lewati membuahkan hasil dari awal kisah indah dan rasa berbunga-bunga. Melambung jauh sekali perasaan untuk bahagia. Hidup damai dalam cinta selayaknya dengan pengenalan setiap tokoh di awal cerita untuk digali lebih dalam agar setiap temu dan beradu kasih tak menjadi tanda tanya. Ketika selesai dan bergegas di bawah mimpi tanpa sebuah iming-iming apapun. Aku berharap suatu mimpi yang dimana perjalanan panjang disertai topeng lika-liku kehidupan.
Kisah terbaik adalah perjalanan dan lanskap realita. Lalu, kita beradaptasi satu demi satu untuk makna yang tersirat dalam suatu peristiwa. Tetapi, tangan kita tak saling melepas. Beginilah indahnya suatu sandingan hidup. Kesendirian yang terberkati Tuhan memuncak dalam indahnya cinta melalui seseorang. Tepat pada malam setelah beberapa pekan yang sudah lampau, kita bertemu. Rutinitas sehari-hari yang kini sudah beranjak ke arah-arah yang lain. Di mana mulai terjadinya konflik dalam sebuah hubungan. Dan terjadinya perbedaan pendapat maupun harapan yang sejak lama telah ditanam. Bahkan tidak untuk diungkapkan. Suka duka yang telah dilalui dalam aliran air mata menetes di bantal. Kini berbeda. Ekspektasi kini telah lupa dengan raga. Mabuk asmara, panggilan-panggilan mesra yang mulai beranjak pergi dari cinta. Semua benih-benih yang kita tanam itu perlahan berhenti tumbuh. Perasaanku yang kuharap sama, ternyata mulai sejalan lagi dan berbanding terbalik. Semuanya layu, kau mulai acuh di setiap kesenanganmu. Bahkan, kau lupa tentang pertama kali kita bertemu. Walau masih sesekali kamu di sampingku dan memelukku, tapi rasanya sudah berbeda. Tidak seperti dulu lagi. Cahaya di hatiku sudah perlahan menyala kembali. Sepertinya diriku sudah menjadi bagian dari luka lagi. Bagaimanapun yang terjadi, aku hanya terus dipacu untuk menemukan titik syukur dan titik lebih tinggi dari keikhlasan. Seakan diriku yang belum sanggup selalu kutanyakan lagi dalam diam tentang bagaimana kelanjutan kisah ini. Haruskah berakhir dalam kurun waktu yang singkat? Ternyata baru kusadari kali ini mencintainya adalah suatu dari ujung sisi yang terdapat patah hati. Tetapi dalam ikhlasnya syukur, hal tersebut hanyalah mainan dunia. Dan aku gagal di titik itu. Keadaan semakin tak menentu saja. Kalau disandingi dengan keacuannya, malah memperparah kadar kestabilan diri. Karena tentunya luka meninggalkan rintihan, meskipun terbalut senyum. Sudahlah, merasakannya adalah sebuah bencana yang terburuk. Mungkin jika ikhlasku masih berkorelasi dengan moralku, lebih baik kulepaskan saja dia. Pergi dan singgah di rumah yang lain. Tuhan maha membolak-balikkan perasaan hambanya. Biarkan aku di sini untuk merasakannya lagi. Suasana duka cita di penjagaan malam pada setiap pejamnya mataku. Yang berangan-angan kepada siapa lagi orang selanjutnya yang akan membuatku seperti ini. Menarik bukan? Ada yang lebih penting dari takdir dalam mencintai, yaitu terdapat rasa untuk saling meyakini seutuhnya dari kekasih. Kembali aku di sini untuk meneguk secangkir teh hitam dengan menutup kembali mataku.
dan meneguk air mataku lagi. Lucu deh. Lalu hembusan angin datang yang membuatku terpikirkan sesuatu. Kadangkala aku ingin memelukmu sekali lagi, membalas kecemburuanku pada angin yang bisa sewaktu-waktu memelukmu. Bahkan ketika kamu butuh, kamu bisa mencurahkan seluruh isi hatimu tanpa ada rasanya gengsi yang dapat mengubah kisah kita yang endingnya nggak seperti ini. Oke. Udah cukup lebih baik ya. Podcastnya kita akhiri sampai di sini. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.